Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Aulia Putri dengan NIM G311230024. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah agama dengan judul Mengembangkan Diri dengan Akhlak yang Peduli dengan Sesama Manusia dan Alam. Langsung saja ke kata pengantar. Alhamdulillah atas segala limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan sesuai harapan dan tepat pada waktunya. Tak lupa saya haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung ke bab 1, pendahuluan dengan latar belakang. Agama Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad memiliki ajaran yang paling lengkap di antara agama-agama yang lainnya. Dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini memiliki misi pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata akhlak yang setara maknanya dengan akhlak adalah moral dan etika. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian yang serupa, yakni sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia, ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Akhlak kepada manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Selain itu, berinteraksi kepada Tuhan dan juga alam. Pada kali ini saya memiliki rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan akhlak, apa saja akhlak kepada manusia, dan apa saja akhlak dengan alam semesta. Langsung saja pada bab 2, yaitu pembahasan tentang pengertian akhlak. Islam menginginkan suatu umatnya untuk selalu berakhlak mulia. Akhlak mulia sangat ditekankan karena di samping akan membawa kebahagiaan bagi individu, akhlak juga membawa kebahagiaan bagi manusia pada umumnya. Orang yang selalu melaksanakan akhlak mulia, mereka akan senantiasa memperoleh kehidupan yang baik dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Akhlak sendiri merupakan suatu ajaran utama dalam agama Islam. Menurut Al-Ghazali, secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Baik dan buruknya dalam akhlak Islam ukurannya adalah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa suatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Sedangkan kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil nakli yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Namun demikian, standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruknya akhlak adalah berasal dari akal dan hati nurani setiap manusia. Sebab Allah memberikan potensi dasar kepada manusia berupa tauhid. Seperti Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, "Wa id akhadha rabbuka minna bani Adamin zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qalu bala syahidnahu an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dengan fitrah tauhid inilah manusia akan mencintai kesucian dan kecenderungan pada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan kebenaran serta ingin mengikuti ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak, dan kita sebagai manusia harus mengikuti akhlak yang sesuai dengan kebenaran dari Allah. Akhlak utama dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji atau baik, yang pada dasarnya yaitu bersifat baik dengan contoh seperti amanah, menepati janji, sabar, pemaaf, dan yang lain-lain, seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Inna
khiyarukum ahsinukum akhlaqan, yang berarti sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang kedua yaitu akhlak mazmumah, berarti tingkah laku yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik seperti contohnya yaitu sombong, mengadu domba, dengki, gibah, dan yang lain-lain yang bersifat kurang baik. Sebaik-baiknya kita sebagai manusia harus selalu mengusahakan untuk memiliki akhlak yang baik. Dan pada pembahasan selanjutnya yaitu akhlak kepada sesama manusia. Al-Quran menjelaskan perlakuan sesama manusia. Anjuran bersikap baik sesama manusia adalah dalam konteks statusnya sebagai hubungan antara sesama makhluk Allah. Sebab bagaimanapun sebagai makhluknya, manusia mempunyai hak hidup di bumi ini. Karena setiap muslim dianjurkan untuk menunjukkan sikap yang baik dalam pergaulan. Manusia bukan mulia hanya karena pembentukan fisiknya, akan tetapi yang lebih utama adalah karena ketakwaan dan akhlaknya. Berikut ini adalah uraian mengenai peranan akhlak, yaitu yang pertama, peranan akhlak dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam kehidupan individu, akhlak yang mulia merupakan perhiasan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seseorang muslim. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab dan tinggi mengenai tingkah laku diri pribadinya sendiri dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu peranan dalam keluarga. Keluarga merupakan suatu institusi kecil dalam sebuah masyarakat dan negara. Bagi anak-anak, keluarga adalah tempat pertama mereka mendapatkan pendidikan akhlak sebelum mereka memasuki alam persekolahan. Seperti pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, La ta'buduna illallah wa billau ildani ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulau linnasu hasna, yang berarti janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud akhlak baik terhadap sesama manusia adalah berbuat baik tanpa menyakiti dan melukai perasaan orang lain yang mengganggu hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap alam semesta. Yang dimaksud dengan alam semesta di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap alam semesta bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesama manusia dan alam. Setiap muslim harus menyadari bahwa semuanya adalah umat Allah Subhanahu wa taala yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Seperti firman Allah yang berbunyi, Amman khalaqas samawati wal ardu wa anzala lakum minas samai ma'an fa'anbutna bihi hadaiqadat bahjati ma kana lakum an tubtu syajarah alillahu ma'allah hum qaumun ya'dilun, yang berarti atau siapakah yang tercela yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit. Kami tumbuhkan dengan air kebun yang berpemandangan indah yang kamu sesekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitar ini didasarkan kepada hal-hal berikut, yaitu bahwa setiap manusia hidup dan mati di alam, yaitu di bumi, bahwa alam merupakan salah satu pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum. Manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi.
Dengan kemakmuran alam dan keseimbangannya, manusia dapat mencapai dan memenuhi kebutuhan, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Berakhlak dengan alam sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam. Langsung ke bab 3, yaitu penutup, dengan kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, dan karakter manusia yang baik maupun buruk dalam hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seseorang manusia, dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah. Nilai manusia ditentukan oleh kedudukan akhlaknya. Semakin tinggi akhlak, semakin tinggi nilai dan martabat manusia. Nabi Muhammad menyeru umatnya untuk menjadi keelokan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama alam dan manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.